Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Akhirnya kita kembali bertemu dan saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang wudhu, sekarang kita akan membahas tentang indahnya sholat berjamaah. Sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, apa sih pengertian sholat berjamaah? Ada yang tahu? Boleh acung tangan? Oke, karena nggak ada yang tahu nih, jadi ibu akan jelaskan bahwa pengertian sholat berjamaah adalah di mana kita menjalankan sholat yang terdiri dari 2 orang atau lebih, minimal 2 orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan juga makmum. Seperti itu. Nah, setelah pengertian sholat berjamaah, ibu akan nanya nih tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang tahu? Oke, belum pada yang tahu nih ya. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau di sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa itu termasuk fardu kifayah. Oke, setelah itu ada yang tahu lagi syarat menjadi seorang imam? Cung tangan. Oke, karena nggak ada yang tahu juga nih. Jadi syarat seorang imam itu yang pertama adalah balik. Yang kedua adalah dia mengerti tentang pembatal sholat. Tuh, yang ketiga adalah fasih membaca Al-Quran. Dan yang keempat itu adalah berakal. Dan yang kelima adalah ilmunya itu paling tinggi di antara jamaah yang lain atau makmum yang lain. Seperti itu. Selanjutnya nih, Bu akan nanya lagi tentang, kan kalau misalnya kita sholat berjamaah itu kadang kita ketinggalan sholat itu artinya kita ketinggalan rakaat yang sudah dikerjakan duluan oleh imam atau makmum, ya kan, maksudnya itu dia mengerjakan duluan nih daripada kita. Ada imam dan juga makmum yang sudah mengerjakan sholat duluan. Nah, ada yang tahu nggak itu pengertiannya apa? Oke, baik. Itu yang tadi ibu sebutkan, pengertiannya adalah sebuah pengertian masbuk. Jadi orang yang masbuk itu adalah di mana dia ketinggalan rakaat sholat orang berjamaah. Jadi dia menyusul dan juga dia karena apa ya, masbuk itu kan dia keadaan dimana dia ketinggalan rakaat sholat. Nah, yang paling minimal pada saat kita ketinggalan rakaat sholat itu dimana ketika kita ketinggalan imam yang sudah membaca surah Al-Fatihah, berarti kita di situ termasuk kategori masbuk. Yang selanjutnya ini adalah salah satu keutamaan kita untuk sholat berjamaah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu keutamaan sholat berjamaah? Baik, ibu akan jelaskan kalau keutamaan sholat berjamaah itu adalah menjalin silaturahmi antar sesama dan juga mengajarkan hidup disiplin. Yang ketiga, kita mencintai dan menghargai, dan yang keempat, kita menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, kita menahan dari kemauan sendiri atau egois dan juga patuh kepada pemimpinnya. Kenapa sih kalau misalnya kita itu sholat berjamaah kita mengutamakan hidup disiplin? Karena gini anak-anak, ketika kita sholat berjamaah, otomatis sholat berjamaah itu biasanya kan dilakukan pada saat tepat waktu, di masjid, di musola, atau di langgar, ya kan, atau di rumah tapi secara berjamaah dan tepat waktu. Nah, itu yang dinamakan kita hidup disiplin. Terus itu juga kita silaturahmi antar sesama. Biasanya kalau misalnya kita sholat di masjid atau sholat di langgar atau di musola, itu pasti kita ketemu sama jemaah yang lain, entah itu tetangga sendiri atau kerabat sendiri atau mungkin saudara atau mungkin teman jauh, teman dekat, teman kecil. Nah, itu yang akan mengeratkan silaturahmi kita antar sesama. Jadi pada saat habis sholat berjamaah, oh iya ini teman aku, oh iya ini tetangga aku, akhirnya bersalam-salaman. Tapi untuk wabah seperti ini nggak boleh dulu ya sholat berjamaah di masjid atau di tempat umum. Kita bisa sholat berjamaah sendiri di rumah. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir pembelajaran. Ibu minta tugasnya adalah kalian hanya sholat berjamaah pada saat waktunya sholat fardu. Pada saat sholat fardu itu
pada saat waktu sholat fardu. Jadi ibu minta kalian betul-betul sholat berjamaah bersama keluarga kalian, entah kakak atau adik atau ibu atau bapak atau satu keluarga itu di rumah, karena kita sedang pandemi seperti ini. Itu sholat berjamaahnya di rumah dan juga tepat waktu. Jadi jangan sholat sendiri-sendiri, karena kalau misalnya sudah ada yang bisa mengimami, ya sudah minta saja untuk diimami ya anak-anak. Oke, terima kasih banyak. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menjalankan tugasnya. Dan sekali lagi bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua, syaratnya sholat berjamaah itu minimal ada imam dan juga ada makmum terdiri dari 2 orang atau lebih. Oke anak-anak, oke, terima kasih banyak. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga ibadah puasanya juga menyenangkan dan juga berkah untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.